dulu kerja asuransi, pertama kali saya baru join 5 bulan, 6 bulan, nasabah saya itu klaim jantung. Nah, otomatis kan sudah klaim jantung, apa ya, pertama kali klaim saya tidak tahu ini diagnosanya sakitnya apa, saya tidak tahu. Nah, saya mau kasih informasi ke teman-teman, jangan sampai kejadian saya ke teman-teman. Saya, oh ya cek, masuk aja rawat inap ya. Ternyata ujung-ujungnya jantung. Klaimnya ditolak. Kan masa tunggu kan? Saya akhirnya dimarahin sama nasabah waktu itu. Ini, orang buta tonton orang buta. Bilangnya begitu teman-teman. Saya bilang gini, maksudnya deh, ya agentnya buta, nasabahnya buta. Di dalam itu. Klaimnya 10 juta ditolak, nggak terbayarkan. Kalau lalu saya dimaki-maki di depan toko di Jalan Praban, toko kesehatan, saya dimaki-maki, dimarahin. Ini toko kesehatannya itu juga yang pemilik alat kesehatannya pun juga akhirnya juga ikut-ikutan. Iya, saya juga nggak ikut asuransi. Ke dalam hati saya, kamu nggak ngerti, ini masa tunggu ya nggak ya ditolak kan gitu kan. Tapi kembali lagi, itu memang kalau aturannya ya kesalahan 100% nasabah. Tapi kita sebagai agen itu harus memfilter dari awal. Kita harus tahu ini klaimnya ditolak atau tidak, kita harus tahu dulu di awal, gitu kan. Karena saya sudah ya udah masuk aja deh, Ratinap, dibayar apa. Ternyata ujung-ujungnya diagnosa akhirnya jantung. Itu. Kalau saya nggak kuat, saya sempat mikir gini, ini kerjaan apa? Ini baru 6 bulan kerja ditolak dimaki-maki ini di depan tuh. Kalau saya nggak kuat mental saya nggak akan kerja asuransi sampai sekarang. Jadi ini saya masih kerja DVD, pegawai DVD di Pasar Atom. Karena saya waktu itu ditolak di depan nasabah, saya pikir langsung positif. Saya bilang ini adalah ilmu termahal bagi saya. Ini ilmu yang paling bagus buat saya. Biar jangan kelak ke depan itu jangan terulang. Nah, karena seumur hidup saya dalam sampai sekarang yang ditolak baru satu, yaitu aja. Sejak sampai sekarang klaimnya terbayarkan semua ya, sampai seperti ini ya. Oke, saya mau share tentang klaim meninggal. Teman-teman di sini ada yang pernah klaim nasabahnya meninggal nggak? Yang di online, yang di sini nggak ada? Ada. Di Manulife lain. Ya, oke. Berarti ada yang pernah. Saya di Manulife sudah nasabah, saya bantu urus sudah 2 orang meninggal. Itu terbayarkan. Jadi kalau sampai ada nasabah meninggal dunia, teman-teman kalau dikabarin, Pak, Bu, ini suami saya atau apa, ini meninggal, gitu kan? Meninggal. Oke, kita langsung tanya, apa ya? Saya tanya gini, oke, meninggal ya, santai aja, nanti aja kita bantu urusnya setelah nanti di beres pemakaman, jangan masih apa ya, berduka diminta surat-surat apa, jangan ya. Cuman nasabah kalau dikabarin kita cuman informasi gini, ada nggak surat keterangan meninggal dari rumah sakit? Kalau ada tolong difoto aja dulu. Karena apa? Karena kalau nggak difoto surat meninggal, keterangan meninggal yang di rumah sakit atau apa itu biasanya diambil, dibawa untuk bikin surat akte kematian. Nah, kenapa teman-teman harus foto itu surat meninggal itu? Kalau itu atau itu gunanya kita lapor ke Manulife, lapor dulu agar polisnya ini di freeze dulu. Harapannya itu di freeze. Yang pertama, kalau premi bulanan itu nggak akan ke-debit di bulan selanjutnya. Yang pertama. Yang kedua, biaya cost of insurance coverage-nya biayanya itu sudah nggak jalan lagi, di freeze. Itu. Nah, nanti laporannya itu gini, teman-teman laporan kalau saya sih ke sekretaris saya, sekretaris pribadi masing-masing. Saya laporan ke Bu Ani, nomor polis, ya kan, nama pemegang polis, nama tertanggung yang meninggal itu kan, lalu dapat informasi meninggal ini dari siapa, misalnya dari anaknya, dari siapa, itu dapat informasi meninggalnya dari siapa. Yang terakhir, ada nggak foto perihal kayak berita duka. Kalau di
orang biasanya dia biasa kita atau apa itu ada masuk koran atau berita dukanya yang tulisannya yang dari spidol itu dipoto aja. Ada nggak seperti itu? Kalau nggak ada masalah, pakai surat keterangan meninggal itu dulu aja, itu juga dilampirkan untuk laporan ke manajemen agar polisi ini di freeze dulu. Maksudnya Manula sih harus tahu, oh ini itu meninggal ya, suaranya gitu. Nah setelah itu proses pemakaman, baru kita ke nasabahnya. Ke nasabahnya kita tanya, atau bisa ini fleksibel ya, fleksibel. Kalau saya sih biasanya dapat meninggalnya itu saya langsung tanya, meninggalnya di rumah sakit mana? Oh ini oke. Saya langsung datangi ke rumah sakit yang dia meninggalnya itu. Saya kasih ada namanya form meninggal yang diisi oleh dokter. Ini mungkin mana ya? Nah ini mana ya? Dokter yang isi. Iya, form meninggal namanya. Nah ini surat keterangan dokter ya ini. Ya, ini suruh dokter isi untuk yang menangani. Iya. Biasanya kalau ditaruh ke rumah sakit ini apa ya? Biasanya meninggal di apa ya? Nanti berapa hari 1 minggu lagi atau apa itu taruh ini. Ya. Sampai sekarang saya belum pernah nasabah karena kecelakaan. Mungkin ada nggak ya teman-teman yang di online nasabahnya yang kena kecelakaan? Kalau tahu saya mungkin tambahan surat keterangan kepolisian harus juga itu. Jadi Betul, surat betul. keterangan ya, Albert ya. Iya betul Pak, harus menghubungi kepolisian, minta surat keterangan dari kepolisian. Oke, terima kasih. Berarti harus ada surat dari kepolisian. Saya terserah belum nasabah saya belum pernah meninggal karena kecelakaan itu. Jadi surat ini juga harus diisi, meninggal karena dari itu. Lalu ada namanya surat keterangan dokter, lalu ada namanya dokumennya yang penting ya, surat keterangan dokter, surat keterangan meninggal dari rumah sakit, lalu form nasabah. Kalau saya bahasanya itu form nasabah. Kenapa? Form nasabah itu seperti ini. Ini ada namanya nama pemegang polis. Ini share screen ya. Oke. Ini ada nomor rekening apa, nama ahli waris, gitu kan? Lalu KTP, KTP tertanggung sama KTP-nya ahli waris. Iya, kalau ahli warisnya ada berapa ya? Banyak juga itu. KTP ahli waris, kartu keluarga. Kalau sudah pisah kakak, orang tua tak apa, kakaknya masing-masing. 2 kakak. Itu pasti ada surat dari keterangan dari puskesmas ada juga. Sama, boleh. Benar. Itu. Baru terakhir biasanya kan baru setelah pemakaman 2 minggu akte kematian baru keluar. Itu menyusul. Disubmit midok. Itu submit menyusul. Itu. Ya. Jadi dokumennya seperti itu. Saya nasabah saya juga yang meninggal di rumah, manggilnya pakai puskesmas, dokter puskesmas. Makanya saya tahu juga pakai itu. Oh ya, seperti itu. Lalu apa lagi ya? Mungkin saya sharing tentang. Ya. Panjang Pak. Kalau di Manulife, kalau orangnya meninggal di rumah, itu pengganti surat keterangan dokternya apa? Ada beberapa perusahaan asuransi yang kalau surat keterangan dari, biasanya kan surat keterangan dokter itu sebagai saksi ya, saksi menyatakan memang udah meninggal. Tapi terkadang ada nasabah kita tuh meninggal di rumah. Benar. Setahu saya kan pasti kalau meninggal di rumah kan kita harus panggil tim dokter juga, yang utama kan mau baik dari rumah sakit atau dari puskesmas, ya kan? Kemarin nasabah saya meninggal di rumah itu pakai dari puskesmas, dokter puskesmas, seperti itu. Tapi ternyata kalau dari pihak asuransi, kita kan case by case ya melihatnya. Nah, kalau merasa
asuransi kalau nggak percaya dari surat keterangan puskesmas, mungkin bisa dari RT RW setempat boleh yang itu. Seperti itu sih, Pak Albert. Oke, thank you, thank you. Ya, tapi kemarin saya nasabah saya percaya sih pakai pakai surat keterangan dari puskesmas, dokter puskesmas, seperti itu. Seperti itu. Apalagi ya, meninggal. Pak Ationg, boleh Ya, tanya? ya, Kan tadi udah ada surat keterangan dari dokter, dari rumah sakit. Nah, akte kematian masih tetap harus dikasih juga? berlaku. Nanti kalau sudah akte kematian jadi, itu harus wajib. Oh, wajib ya? Wajib itu wajib. Wajib. Oh, Kalau wajib. tidak ada itu nggak bisa cair UP-nya. Oke, sudah terjawab, Pak. Ya, Sudah habis terjawab, itu, soalnya di insurans lain enggak selalu. ya, ya Jilani. Ya, asuransi lain kenapa? Biar kita belajar juga. Putus-putus, soalnya saya di jalan, Pak. Nah, Oh, lagi insurans di lain jalan. soalnya enggak selalu harus menunggu akte kematiannya, Pak. Oh, iya. Dokumen masuk dulu itu gunanya itu Ya, biar asuransi itu mengetahui dulu untuk mengetahui karena kan ada batas dari meninggal sampai itu kan ada berapa lama itu kan ada nggak boleh lama-lama dokumen juga masuk harus nggak boleh lama. Lalu sama itu yang terakhir saya lupa dokumen iya. buku tabungan, rekening buku tabungan, Oh iya, rekening tabungan. Ya, ahli waris itu harus. ya, cukup, Pak. Ya, makasih. Terus Case by case sih seperti Ko Iya, Ationg ya, bilang. makasih. ya Ya case by case seperti Ko Ationg bilang, kalau akte kematian itu kadang-kadang kita belum setor pun klaim udah terbayarkan. Tergantung siapa yang meninggal. Kalau dia public figure, kayak dulu saya pernah megang Dr. Ryan. Nah, Dr. Ryan itu public figure, artis. Jadi ketika meninggal, beritanya di televisi itu berkas belum selesai pun biasanya perusahaan udah bayar. benar Pak Albert. Case by case kalau public figure kan sudah tahu kan, nggak mungkin nipu ini lah apa. Nah, lalu dilihat dari usia polis, juga. Kalau usia polis dalam 2 tahun pertama ada tutup usia, investigasinya paling lama maksimal 55 hari. Tapi saya selalu bilang ke nasabah 90 hari. Sudah, saya kalau antisipasi saya. Karena nasabah itu 55 hari seharusnya itu kan jam kerja, hari kerja. Saya bilang 90 hari. Biar kamu hitung aja 1 minggu ya, langsung 90 hari kan gitu kan. Biarin aja, saya bilang 90 hari itu paling lama. Itu kalau nasabah saya meninggal kena COVID tahun lalu itu usia polis satu tahun setengah. Itu investigasi 60 hari. Ya. Sorry, SLE-nya Manulife sendiri berapa lama kalau early death claim? Karena setahu saya 6 bulan, 5-6 bulan deh investigasinya. Kemarin saya nasabah saya 1 tahun setengah itu kena Manulife minta perpanjangan, aturannya kan 55 hari paling lama. Tapi Manulife kemarin itu minta tambahan lagi total 90 hari, ternyata nggak sampai 90 hari, 6 hari yang ke-60 terbayarkan kemarin sih. Ya karena pengalaman saya sendiri di Manulife, bukan saya sih, agent ada yang early death claim itu 5 bulan lah kemarin. Wih, lama kali ya. Ya pada umum, ya ini di Manulife ya kemarin itu kejadiannya. Gitu kan. Oh, ya. Saya sih kemarin early satu death tahun. claim. Mungkin early death karena claim. semakin cepat meninggal dari masa kepesertaan asuransi, investigasinya makin lama. Itu baru 3 bulan kemarin. Benar. Terus kalau polis sudah usianya udah lama kali, 5 tahun, itu saya bantu kemarin pencairannya 1 minggu cair. Itu. Ya. Ya.
Enggak juga sih, dia kena investigasi. Karena gini, apakah COVID terbayarkan cepat? Bisa jadi. Karena kan memang kemarin pandemik rame-rame kena COVID, ya kan, meninggal karena COVID. Tapi balik lagi, meninggal karena COVID itu kebanyakan dari bawaan dari komorbid. Balik lagi. Nah, nasabah ini nih lama. Kenapa lama? Karena kena investigasi, karena kena komorbid. Waktu join, anaknya bilang papanya ini nggak ada sakit. Clear. Nah, waktu itu bilang sama saya, memang papa ini ada diabetes. Saya bilang, diabetesnya ini kamu kena cek lab, pernah di lab laboratorium atau rumah sakit? Tidak pernah sama sekali. Saya tulis clear waktu itu. Saya tulis, oke, tak pernah sama sekali ya? Iya, apa saya cuman ini nih, oke. Nggak pernah. Selama umur hidupnya nggak pernah rawat inap. Tidak pernah. Katanya begitu, katanya. Katanya waktu itu. Saya tulis clear, Bu. Saya bilang, kalau gitu saya tulis clear ya. Kan nggak ada itu. Oke, siap. Ya udah. Singkat cerita, COVID melanda datang. Tapi join tuh belum ada COVID. Waktu ada 2019 Desember dia join. 2021 meninggal. Waktu Delta kemarin. Belum 2 tahun. Iya. Saya bilang, sampai sampai saya itu malam-malam, jam 10 malam itu kasih donor, apa namanya, plasma di PMI jam 10 malam saya, pada orang nggak berani saya keluar demi nasabah saya ini itu. Ternyata saya ditolak, saya belum vaksin kedua. Singkat cerita, nasabah itu sehat besoknya setelah dapat donor plasma, sehat jam 6 pagi. Ternyata hipoksia atau apa ya, dikasih seneng dulu. Apa sudah sehat? Wah, ya kan? Udah dikabarin namanya saya jam 8 pagi. Papa sudah sehat, oh terima kasih. Oh iya iya. Terus, udah pulang. Dan saya tengah 10 meninggal langsung, saya dapat kabar, meninggal langsung. Nah, terus singkat cerita, saya urus, yaitu yang pakai surat keterangan dokter, lalu surat dari rumah sakit, kakak kedua belah pihak, KTP, buku tabungan, saya pakai. Nanti aksanya menyusul. Ternyata dicek-cek kok lama kali ya, manual traffic katanya. Ini harus butuh perpanjangan lagi, butuh perpanjangan. Lama. Singkat cerita, tim investigasi menemukan waktu itu. Ternyata semasa hidup papanya ini pernah kontrol di rumah sakit Darmo, Surabaya. Dikasih tahunnya itu, saya lupa itu. 5 tahun ke belakang. Pernah. Tidak boleh, Bu, tetap. Uang pengajuannya harus declare. Jadi gini loh teman-teman, di SPAB itu tertulis 5 tahun ke belakang. Apakah ada sakit atau tidak? Ya, 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, apakah teman-teman tenang? Ya enggak, kan ada bawahnya tulisan lagi. Apakah pernah menderita apa sakit terhadap dengan penyakitnya kan beda-beda, per kolomnya kan sendiri-sendiri. Itu wajib diisi juga. Kita saat pengajuan harus tanya ke nasabah. Bukan. Kok suaranya nggak ada ya? Ya, memang belum. Ini ada yang tanya di sini. Oke. Jadi, bukan. Suaranya nggak masuk kok. Tes. Ya, nggak masuk. Oh, betul. Ini.
Tes, masuk nggak ya? Jelas? Wes. Nah, nggak semua. Jadi kalau meninggal tuh tim investigasinya Manulife yang mengecek semua. Itu ngecek di rumah sakit. Kalau dia curiga kan di laboratorium. Kemarin kena nasabah saya itu kena di rumah sakit Darmo. Dia waktu itu ngecek internis. Waktu itu internis. Nah, kenapa? Kenapa papanya saat kena COVID kemarin nggak didampingi anaknya, papanya bilang, saya sudah kena diabetes. Mulai kapan? Sudah lama karena anaknya ini memberikan asuransi jiwanya diam-diam. Papanya ngomongnya waktu kena isolasi itu ya. Akhirnya malah ngecek ngetrek ketahuan. Cuma saya naik banding. Loh, ini kan internis doang. Ini kan meninggal karena COVID. Kan gini. Akhirnya terbayarkan kemarin tuh. Itu. Banyak lah macam-macam. Bayarkan full. Banyak macam-macam. Saya tuh kalau meninggal ada yang satu lagi meninggal. Jadi gini ya. Saya dan nasabah saya itu meninggal dikasih tahu cerita sama saya ditelepon sama nasabah saya. Suami saya meninggal. Wih, aku kaget dari minggu itu. Apa? Polis waktu itu saya jalan ada Bu. Semua setelah 2 tahun pasti ada investigasi tetap. Oh nggak ada tetap. Ada investigasi tapi agak lunak, nggak terlalu mendetail, agak lunak sudah tetap. Enggak Ibu. Nasabah saya ini dikasih tahu meninggal. Karena apa? Kecelakaan. Ya kan? Karena kecelakaan. Lalu saya kan tanya, loh, ini kan nasabah orang Malang, nasabah saya. Lu meninggalnya di kecelakaan di tol lah. Iya, kok. Saya lihat suara Surabaya. Kok nggak berita meninggal loh. Karena saya tipe detail ya, harus tahu ya, ngecek semua. Mana yang meninggal karena kecelakaan tol nggak ada. Suara Surabaya nggak menjelasin. Terus saya tanya lagi, sekarang posisinya di mana? Di rumah sakit Musura. Oke, saya datang langsung berangkat saya. Rumah sakit Musura, saya berangkat. Saya datang, nggak ada. Loh, kok nggak ada? Rumah sakit Musura nggak ada. Oh iya, dikasih tahu istrinya dia di Malang. Oh iya, sekarang sudah dibawa ke Siloam. Saya berangkat Siloam. Siloam, oh nggak ada. Ini, ini saya sudah mulai naik tinggi. Ini beneran meninggal karena kecelakaan kan dan dikatain surat di sini. Lalu saya iseng-iseng tanya lagi di mana? Di rumah sakit Dr. Sutomo di pemerintah. Saya datengin, katanya sudah nggak ada. Loh, nggak ada lagi kok cepet. Ini ini yang meninggal kok cepet banget dari rumah sakit ini sini. Tiga cerita, tiga cerita itu di Adi Jasa. Di Adi Jasa tempat persemayaman. Saya datang, istrinya ada di situ. Dalam hati, kamu ini bikin aku jalan gini. Saya lihat, tanya, kamu meninggal? Iya, meninggal gini. Ada nggak mana? Itu. Saya di ruang peti es. Saya datang nih, saya buka, lihat, saya melihat. Ini benar kecelakaan nggak kita lihat? Memar-memar kata tuh. Enggak Bu, ini kalau harusnya nggak pakai gitu. Saya kan ingin tahu. Kita ada jenazah nggak harus gitu. Saya lihat, oh nggak ada itu. Singkat cerita ternyata si suaminya ini overdosis narkoba. Tapi sekarang istrinya bilang tetap ini meninggal karena kecelakaan. Nggak kebayarkan. Nasabah nggak bilang ke saya bahwa ini narkoba. Kalau kamu bilang narkoba ya saya kan sebagai agent juga bantu bagaimana diterbayarkan kan klaimnya. Saya datanglah ke rumah sakit Dr. Sutomo. Keluar keterangannya saya lihat, oh dari Dr. Sutomo saya datangin. Di Dr. Sutomo itu tertulis bahwa meninggal aja. Tapi kan saya harus pakai surat keterangan dokter ini yang diisi kan. Saya ke dokternya bilang, dok, tolong diisi sesuai seperti itu ya dok ya. Keluarga nggak berat mau diotopsi atau apa. Udah, jangan tulis aneh-aneh dok ya, gini-gini. Ditulis seperti itu aja, terbayarkan langsung. Iya.
Iya, meninggal aja. Intinya kita bilang ke dokternya, ya, saya nggak mungkin bilang, dok jangan meninggal karena narkoba. Saya nggak bilang gitu. Penyampaian saya, dok untuk tolong diisi sesuai yang dari keterangan dokter itu, yang dari dokter yang tulis itu, bahwa meninggal saja nasabah atau pihak keluarga tidak berhak untuk diotopsi. Udah gitu aja ya dok, nggak tolong itu aja itu. Mungkin dokternya juga paham juga, kalau tulis narkoba ya nggak akan cair. Akhirnya ditulis itu cair, gitu ya. Hah? Ya, ya mungkin apa? Enggak sih, kenapa kok dikelilingin? Dia waktu OD itu memang dibawa di rumah sakit Pusura, di klinik Pusura. Saya tahu ceritanya, ternyata saya dapat dari orang yang lain itu cerita. Dari Pusura, ini kelihatan sudah nggak kuat. Pusura nggak mau menerima, nanti meninggal di situ, disuruh bawa ke Siloam. Kita cerita perjalanan ambulan ke mau ke Siloam, meninggal dulu di ambulans, meninggal di Siloam, Siloam nggak mau terima. Nggak mau terima, akhirnya dibawa ke rumah sakit pemerintah. Paramen jangan. Nah, itu kalau usia muda, menurut saya mungkin ya, nggak tahu ya, yang di online, menurut saya mungkin masih usia muda nih, rumah sakit nggak mau terima kalau meninggalnya di jalan apa ya, langsung pemerintah. Ada nasabah saya meninggal juga di jalan, itu teleponnya nasabah saya. Oh, bapak saya, ya ampun, nasabah saya. Sampai lupa. Papa, papa saya itu, papa saya itu kan meninggalnya kan di jalan, di beca. Tapi karena kan sudah usia, rumah sakit mau terima. Kan melihat case by case, ya kan? Ya kan? Itu makanya di Siloam nggak mau terima karena muda 32 tahun meninggal udah di jalan. Wah ini jangan-jangan apa, saya nggak mau tulis surat keterangan ini ya, pemerintahan langsung mas pemerintah tuh ya. Kalau meninggal seperti pakai form ini. Ada yang nanya dari meninggal? Lanjut ya. Mm-mm. Itu dilampirkan saat pengajuan SPAJ apa. Jadi gini, iya, kalau saya, kolesterol kalau saya kolesterol asam urat saya lampirkan, itu pasti biasanya nggak ada masalah, pasti diterima. Maksud saya kan kita lebih enak itu. Tapi kalau ya, kalau nasabah ada punya hasil lab, pernah lab sebelum itu dulunya saya lampirkan saat pengajuan, saya catat semua. Tapi kalau dia ada pradiabetes, saya catat bu, tak berani saya bu. Khusus iya, saya nggak berani. Kalau prediabetes ini, kalau diabetes saya pasti catat di SPAJ, saya catat. Saya nggak berani kalau karena musuhnya asuransi itu diabetes, kanker itu sudah pasti, hipertensi. Kalau hiper kalau hipertensinya, jadi kalau hipertensi itu saya tanya, kamu tahu hipertensi di mana? Tapi yang di rumah ya kalau usah dicatat. Jadi kita yang penting kan tanya, kamu itu tahu kena kedetek ini di mana? Asal muasalnya itu di mana dulu? Seperti itu ya. Boleh, nggak ada masalah. Kalau meninggal ini sebenarnya lebih gampang ya daripada kesehatan ya, lebih gampang. Intinya kan meninggal, kan nggak mungkin meninggal karena gara-gara meninggal stroke apa karena itu kan nggak, pokoknya meninggal ya sudah setelah 2 tahun ya rada aman, aman kan gitu kan, itu agak aman gitu. Apa tergampang. Jangan sini sama saya. Kalau nasabah meninggal saya datang ini enggak, jangan jangan kayak saya bu. Kalau saya ini nggak tahu ya,
Kalau ada apapun mau kesehatan, mau meninggal, kesehatan nih pokoknya. Tak delok kabeh pokoknya. Saya tidak. Beneran nggak ini? Saya nggak mau kecolongan nih. Saya ingin tahu ceritanya itu biar klaimnya itu terbayarkan semua. Selama ini saya pinginnya seperti itu. Nggak tahu ya, saya pilihnya seperti itu. Nggak tahu. Nggak ada masalah. Kalau meninggal karena dia nggak kena diabetes kan nggak ada masalah. Yang penting kan dicatat dokter yang gini. Apakah ada tulisannya kalau nggak salah meninggal? Apakah disebabkan oleh sakit yang karena surat keterangan dokternya? Oh, dikarenakan sebab dari diabetesnya. Nggak dibayar. Diabetesnya mulai sejak kapan? Nasabahnya ngucap. Oh, sejak dulunya. Wah, wis. Tahu. Iya. Oh. Udah pintar udah. Udah pintar. Nanti lama-lama teman-teman bisa tahu kok salah-salahnya asuransinya itu gimana. Nanti tahu. Iya. Oke. Ini meninggal udah. Terus apa lagi ya? Kalau penyakit kritis, ya sama aja sih sebenarnya. Kalau penyakit kritis kalau penyakit kritis formnya bukan meninggal, form yang kesehatan sama. Itu sistemnya kan rembes juga. Ya, sama. Belum tetap usia. Kalau penyakit kritis itu kan kita ngasihkan formnya itu kalau itu kan 30 hari. Jadi saat dia nasabah rawat inap kena sakit kritis, kalau produknya Milsisi, Early, CI itu nanti saat kepulangan ini dikasihkan ke dokter untuk diisi. Formnya ini bukan mati, Bu. Ini karena klaim critical illness, early CI. Jangan niru sama saya, Bu. Panas, Bu. Aku diamu itu nang kene ta kan. Panas sampai kemeringat. Kalau musisi itu nasabah kalau kita kan lihat kan dari waktu dia selama diobservasi di rumah sakit rawat inap kan tiba-tiba kan kita kan tanya ke nasabahnya, oh sakit kan gitu kan, sakitnya apa? Oh ternyata kanker, nah, atau jantung, atau stroke. Nah kita kan lihat produknya yang dia ikutin apa. Kalau early CI berarti kan ya berarti oh si awal-awal iya kita langsung form itu kita masukin submitkan ke titipkan ke suster jaganya itu untuk diisi saat kepulangan kan itu ya 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 ini sama jadi nanti ini yang kalau ini kalau keterangan dokter kalau ini form nasabah ini jangan next lagi bukan yang ini saya bilang ini form nasabah karena ada nomor rekening nah SKB ini klaimnya ini yang diisi dokter. Jadi satu PDF yang atas itu adalah form nasabah, bawahnya itu adalah form dokter. Ya.
Oh iya, iya, iya. KTP masing-masing, benar, 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 nggak boleh itu. Aturannya kan asuransi kan tetap tetap yang tertulis misalnya dalam satu polis itu 5 orang, ya harus 5 orang ini itu. Tapi kalau mau dijadiin satu, ya mungkin ini case by case ya harus laporan ke asuransi. Mau dijadiin satu di pool satu nama ini. Nah itu nanti surat kuasa sendiri-sendiri kan harus tanda tangan gitu ya. Surat kuasa. Oh, oh, oh dalam itu ada itu kan, ada kolomnya sendiri-sendiri kan. Ya, 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 ya. Paham. Bisa kayak gitu mungkin bisa jadi benar gitu. Mm, mm. Ya, ya. Ahli warisnya banyak. Dua. Ah, ah, ah. Satu nama. Oh, satu kaos. Ya, ini Sambali ceritanya sama. Dipul dari satu pakai surat kuasa. Enggak, surat kuasa. Satu dipul. Satu aja. Oke. Ini ada informasi yang di onsite. Ini ada yang saya terus terang di manual ini nasabahnya ahli warisnya cuma satu selama ini. Selama ini ada yang ahli warisnya itu ada dari Bu Ina ini sama Pak siapa? Tommy. Ini ada nasabahnya ahli warisnya lebih dari satu. Kalau ahli waris lebih dari satu untuk pencairan asuransi jiwa itu Manolef akan ngepool ditransfer satu nama, satu account, tapi ada namanya surat kuasa. Itu surat kuasanya itu nanti masing-masing ahli waris tanda tangan. Seperti itu. Ya. Hah? Ya nggak tahu urusan apa. Ya, ya, ya. Tiang, Masing-masing, benar. Kalau mau masing-masing sendiri-sendiri per nama ya juga bisa. Mau di-pool jadi satu juga bisa. Oke. Ini kalau klaim penyakit kritis, ini kalau ini saya bilang adalah form nasabah. Form nasabah, teman-teman jangan lupa centang yang penyakit critical illness. Kalau sampai itu, seringkali lupa nyentangnya. Centangnya. Ya, benar. Jadi baik satu. produk MUCC ataupun Yo, rider itu, unit link wait. juga itu ya Koateng ya. Kenapa? Untuk rider di unit link sama MUCC sama contreng penyakit kritis itu ya. Setahu saya sama Pak Budi. Sama. Oke Pak. Ya. Apa? Ya, early juga pakai sini. Sama ini udah penyakit kritis kan? Udah pakai sini. Benar. Kalau ada nasabah punya rider accidental death and disablement karena kecelakaan, cacat hidup, centang mau kalau klaim kalau ada rider yang di mission itu boleh. Kalau form ini banyak, kalau mau klaim uang santunan saja, kalau nggak klaim di manual sama sekali, cash plan, pengganti ini gantung centang sini, ya kan? Kalau perawatan hospital benefit, kalau itu centang sini, tuh ya sendiri-sendiri. Jadi ini kalau ini saya bilang ini adalah form nasabah yang di halaman pertama ini. Kenapa kalau saya bilang selalu form nasabah? Saya tak ngilingin itu namanya formulir klaim manfaat. Aduh, perlu pusing. Saya bilang ini adalah form nasabah. Karena form nasabah ini ada namanya nomor rekening di halaman kedua. Ini benar. Nah ini pokoknya ada yang nomor rekening apa yang diminta itu adalah form nasabah, ya.
Lalu yang di kolom yang form keterangan dokter, form dokter, tolong scroll. Nah, ini form dokter. Kalau form dokter ini selalu teman-teman perhatikan nanti di halaman kedua, kadang itu kelolosan. Nasabah dokternya itu enggak lupa stempel, kalau enggak lupa tanda tangan. Ini kalau dokternya enggak perlu materai, enggak ada masalah. Dokternya tanda tangan, yang penting ada stempel rumah sakit. Kadang pernah saya dulu itu kecolongan sekali, itu dokternya lupa stempel. Saya ya udah, waktu sampai kantor, saya balik lagi rumah sakit saya ini. Itu ya. Perhatikan ini. Kalau materai nggak perlu, nggak masalah ya, Bu ya? Ya, nggak perlu. Selama ini saya nggak perlu materi-materian, nggak pakai. Oke, Ya. oke. Ya, itu. Kalau penyakit kritis gampang sih, benar itu aja. Tapi surat nasabah, surat dokter, lalu KTP, tetap haruskan KTP yang tertanggung, lalu apa lagi ya? Dokumennya kan. Lalu saya selalu pakai, nggak tahu ya, buku tabungan ini selalu minta buku tabungan. Kalau saya minta juga. KTP. Hah? Kematian. KTP, KTP tertanggung. Kalau pemegang polisnya berbeda ya KTP pemegang polis. Lalu surat keterangan dokter. Terus ya ini form nasabah, ini yang harus juga dilampirkan. Itu. Ya, satu PDF biasanya, Bu. Ya, satu PDF. Buku rekening. Ya. Terus mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nggak klaim penyakit kritis di Manulife? Terus terang saya belum pernah. Saya takutnya itu ada tambahan lagi, itu legalisir. Legalisir biaya, perincian biaya, mungkin. Nah, saya nggak tahu. Belum pernah saya terserang, belum pernah. Ada nggak yang itu? Klaim penyakit kritis. Untuk klaim rider, setahu saya sih asuransi tetap akan minta legalisirnya tetap. Tetap. Kenapa? Menurut saya itu tetap diminta karena asuransi kan pengen tahu. Jangan-jangan ini nanti stempel bikin-bikinan tapi notanya nggak ada. Ya kan? Rumah sakit. Jadi fotokopian, minta legalisir, nanti sama pihak rumah sakit itu difotokopi, distempelin itu. Stempelin. Nggak perlu. Karena kan boleh, pokoknya legalisir. Ya. Pak Ationg, Ya. maaf usul aja, boleh nggak kalau ada yang tanya secara offline, kan kami yang di online nggak bisa dengar, mungkin bisa juga kami dapat pertanyaannya biar sama-sama belajar. Oh, boleh. Nanti saya sampaikan lagi. Ya, terima kasih, Albert. Ya. Pak Tiong, Pak Tiong. Halo, putus-putus ini. Pak Tiong. Bentar. Yang di ini ada yang tanya, bentar. Pak Tiong. Sebentar Bu, lagi ada yang tanya di offline. Oke, siap. Oke, form apa? Oh, tahu.
klaim si A itu pasti beres. Oh iya. Nah, itu bukan ini. Kita ungkapkan sama-sama bukan dokter. Jadi polis itu di bawah itu juga dokter. Dok, ini klien saya termasuk yang anu. Nah, Bisa klaim ini. nah, jadi Biar dokter yang mengkondisikan dari isiannya dia itu. benar. Jadi maksudnya dari masalah ini ada kalau kondisi A itu kan yang nasabah ngambilnya kan beda. Ada yang mengambil si, kalau kondisi ya pasti juga dari awal dari lalu ada di sisi kan dari medium Misalnya ini beres kalau biasanya paling itu dari TNC. Jadi PNM itu hasil biopsi atau lab khusus cancer. oh itu kan Kalau TNM itu ada angkanya dia pasti bisa C. Tapi kalau TNM itu tidak ada angkanya, itu angka tadi. Masuk orangnya sudah mati itu sakitnya. ya. Jadi kalau ketika ini namanya sebagai produk musik apa itu biasanya saya bilang ini saya lampirkan aja ya, saya lampirkan dulu surat keterangan ini juga saya lampirkan sakit karena ada beberapa level kan beda. Nah, saya kan nggak tahu ini level mana naik, saya nggak tahu ya kan. Ini yang penting ya. Bukan Yang seperti ini. Saya bilang itu. Nah, nanti saya mau teman-teman kasar perawatnya itu kan bisa melihat dari kondisinya kan, kita kan tanya, oh ini seperti apa, oh ini dari diagnosa apa, lalu sampai berapa, misalnya bisa itu. Tapi misalnya kita penyakit level berapa, saya bilang bisa sampai naik, aku nggak tahu ini levelnya berapa ini dokter. Yang penting ada Ini solusi terbaik selama ini yang berjalan itu kita proaktif nemui dokter yang rawat si klien. benar. Sambil bawa polisnya. Oh Jadi ini bawa polisnya. kalau kita ke dokter bawa polis, dokter itu kadang nggak tahu. Ini nyata ya, punya besar ya. Itu jadi kita tunjukkan dok. Kan kalau dokternya bilang ini cancer misalnya, dia termasuk yang mana dok? Ini pasalnya. Boleh, Dia kan dengan apa yang tertulis di polis itu. Kalau enggak ini perlu. soalnya ini ekonomi itu benar. Tapi mau bawa pasalnya yang misalnya kita nggak tahu ini sakit cancer, ini sakit stroke, kita mau lihat pasalnya. Iya, ini ini. Tapi balik lagi, saya dari dokter bilang rumah sakit bilang bahwa ini bisa begini, tapi kadang belum tentu sama tim dari asuransi bisa begini. Tapi kita akan membuat rasio kita kayak bisa caranya untuk boleh. Tapi saya kalau enggak kalau dokternya itu pasalnya itu chance untuk terbayang lebih smooth lah. Bukan via polis lagi besar. Oh kawan, saya spontan nggak ada. Saya ini saya langsung biarlah. Diulang aja. Apa yang ulang tanya? Yang mengulang ya. Oke, penyakit kita itu sudah ada ya. Cepat ini. Yang lama ini kesehatan. Next. Next ya lanjut. Yang namanya kesehatan. Duh, ini putus ya, putus. Soalnya putus saya. Oh, Pak Tiong. ya. Oh iya, putus. Pak Tiong.
Pak Tiong, Masuk ya. Pak Tiong, Ya. oke, oh, sepo, betul. Pak Tiong. Benar. Putus ini, putus. Besok connect, Masuk. Masuk. bisa connect. Nggak bisa connect. Habis paling Masuk lewat lewat sing punya Eko Pak Victor. Tiong. Sebentar, Sabar, C. Ci. Sabar, C. Sebentar, C. Pak Tiong. Suaranya enggak masuk soalnya, C. Sebentar Ibu, suaranya nggak masuk, lagi di Iya, setting dulu kok audionya. suaranya aku nangis Bang Salim. Sabar jalani. Yo, siap. Ya. Belum. Masuk nggak? Yang lain. Masuk. Cek. Masuk nggak? Miki masuk. Oke. Ya, jalani. Pak Tiong. Pak Tiong. Pak, kalau ahli warisnya anak di bawah umur ya apa, Pak? Pakai penetapan pengadilan nggak? Setahu saya kalau ahli waris di bawah umur itu ke walinya, ke orang tua. Ahli waris. Iya. Gitu. Setahu saya loh ya. Waktu itu saya pernah kalau tanya di maksudnya trainer. kalau orang tua meninggal, Biasanya kalau orang tuanya sudah meninggal, walinya itu bisa omnya, tantenya, kakeknya, neneknya, selama bisa dibuktikan melalui kartu keluarga, akte lahir, dan lain-lain. Kalau memang mentoknya sudah tidak ada lagi yang bisa dibuktikan, mau nggak mau lewat pengadilan, Bu. Benar. Terima kasih Pak Albert. Seperti itu ya. Jadi aturannya memang ke wali. Biasanya seperti itu. Ke wali. Bisa orang tua laki-laki atau perempuan dua-duanya meninggal, ke om atau tante. Sampai om tantenya rame-rame masalah hartanya itu pasti akan kasih neneknya. Nah, itu bisa nanti akhirnya nanti pihak asuransi nanti nggak tahu ya hubungannya gimana. Seperti kejadian di RSI ya kemarin. Manulife kan ada satu keluarga di planet Wani yang baju itu kan satu keluarga kan meninggal semua. Otomatis iya. Manulife panggil waktu itu Bu Risma sama notaris. Waktu itu Manulife yang manggil sendiri. Waktu itu Bu Rismanya dipanggil, itu wali kota sama notaris. Udah pihak keluarga laki-laki yang perempuan panggil semua jadi satu, NAI ya gimana? Gitu. Dipanggil waktu itu. Nah, perusahaan satu-satunya yang manggil Bu Risma ya Manulife waktu itu. Biar adil udah. Gitu. Jadi gitu Bu, Celani. Iya, siap. Ya. Oke, sekarang kesehatan. Thank you. Ya, kesehatan sekarang. Kesehatan ini kadang teman-teman. Pak Tiong. Ya. Sebelum masuk kesehatan, boleh saya tambahin soal sakit kritis? Boleh. Ya, jadi teman-teman kalau untuk sakit kritis, selain form-form yang harus ditandatangani dan diisi oleh dokter, ada baiknya juga kita juga bisa bertemu dokter. Biasanya sih itu yang saya lakukan, bertemu dokter dengan membawa polis yang nasabah beli. Karena di dalam polis setiap sakit kritis itu ada ketentuannya. Kita harus klausulnya beda-beda. Ya, jadi kalau orang awam kan biasanya tahu sakit jantung, ya jantung aja. Tapi jantung itu kan beraneka ragam. Kita perlu klasifikasi ke dokter apakah sudah memenuhi klasifikasi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi sehingga nasabah kita bisa klaim sakit kritis. Contoh, misalnya penyumbatan, ya. Saya rasa di Manulife juga untuk penyumbatan di beberapa rider atau di beberapa produk asuransi sakit kritisnya itu mengharuskan penyumbatan di main arteri dan harus 70% kalau nggak salah. Ya, sehingga kalau terjadi penyumbatan
masih di bawah itu dan belum di main arteri atau di arteri utama, masih di arteri cabang, itu belum bisa klaim sakit kritis. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai dan kita antisipasi dari awal sih. Itu aja sih Pak Ationg. Oke, terima kasih Pak Albert informasinya. Tadi sama yang informasi dari Kotomi di sini juga sama seperti itu. Jadi ada baiknya memang kalau itu pasal kasusnya yang misalnya sakit nasabah kena stroke, udah kita capture aja pasal stroke-nya itu kita capture, kita tunjukin ke dokter yang bersangkutan kan seperti itu ya Pak Albert ya. Berarti kan seperti itu. Nah, agar rasio klaim terbayarkan itu besar, ya kan? Seperti itu. Oke, terima kasih informasinya. Oke, sekarang lanjut di kesehatan. Teman-teman seringkali banyak sekali nasabahnya itu saat ambil asuransi kesehatan, itu bingung sendiri tentang pendaftarannya Halodoc. Iya kan? Padahal ya gampang gitu teman-teman. Gampang banget, gak usah bingung-bingung. Halodoc. Halodoc itu gampang. Yang penting nasabah daftar di Halodoc itu nomor handphonenya harus yang terdaftar di Manulife. Itu aja kuncinya itu dulu. Setelah udah daftar di Manulife, nomor handphonenya misalkan 123456 di Halodoc ya harus sama 123456 harus sama. Dia akan otomatis saat registrasi otomatis itu bagian di profile di tengah-tengah itu akhirnya muncul kartunya e-cardnya langsung otomatis keluar ya tuh mana ini ini setelah registrasi itu masukkan nomor handphone yang terdaftar di Manulife. Nanti ada setelah registrasi kalau benar langsung di bagian profile di tengah ini langsung otomatis e-cardnya langsung keluar teman-teman. Udah nggak usah bingung-bingung. Itu ya. Kalau pernah kejadian nasabah nomor handphonenya benar, registrasinya benar, tapi e-cardnya nggak keluar, nggak connect. Saya pernah saya telepon lah ke Halodoc. Saya nggak lewat Hedi. Saya nggak mau chatting-chatting lewat Hedi. Manulife. Hedi itu dari Halodoc juga. Dari Halodoc. Tim Halodoc. Cuman Hedi ini kan kita nggak bisa telepon enak kan. Chatting. Benar. Hedi. Kan ada beberapa orang kan kalau chatting ini nggak bisa jelas. Ada yang orang yang bisa chattingnya itu jelas bisa. Kalau saya ini tipe kalau chatting itu enak saya nggak bisa. Saya harus telepon yang penting. Saya lebih itu ya. Jadi telepon di Halodoc. Saya bilang begini, kalau nomor handphonenya sudah benar, registrasinya benar tapi nggak keluar. Saya udah 3 kali, lancar semua sih. Saya telepon begini, saya agen dari Manulife. Dia akan minta nama dan kode agen, pasti minta. Saya infoin. Lalu kita akan infokan, kenapa, keluarnya apa? Ada nasabah saya, nomor polisnya saya sebutin. Nomor polis, lalu nama tertanggungnya saya sebutin, lalu dia akan minta nama tanggal lahirnya yang mana. Saya sebelum itu saya sudah buka agensi link, sudah lihat. Nah, waktu telepon udah benar, keluarnya apa? Saya bilang, nomor handphone yang terdaftar di Manulife sama Halodoc ini benar, tapi nggak keluar e-cardnya. Bisa nggak dibantu riset? Akhirnya, oh ya Pak, oke riset, di riset. Setelah di riset, saya suruh logout, login lagi langsung keluar. Saya udah 3 kali ini, udah. Logout, lalu login lagi, keluar. Itu nyantol. Itu yang pertama. Yang kedua, nasabah saya pernah waktu migrasi ke Halodoc itu nomor handphonenya nomor handphone yang lama, tidak pengkinian data, tidak update. Waktu dia login otomatis kan pakai nomor handphone baru kan,
otomatis Halodoc membacanya masih nomor lama, nggak keluar. Kita akhirnya kan penginian data. Setelah penginian data, setelah nasabah sudah merubah nomor handphone, tetap nggak keluar. Karena saya kebaca di Halodoc itu masuk nomor yang lama. Saya waktu itu telepon, ini nasabah nomor yang baru. Dia ngecek. Oh iya Pak, dia kelihatan tahu. Ini ada nomor baru Pak, tapi yang kepakai itu yang di Halodoc masih nomor lama. Berarti ini saya remove ya Pak? Iya. Digantilah itu di delete. Dia otomatis nanti keluar connect lagi. Oke, gampang sebenarnya. Oke, ada yang tanya Bre Halodoc? Ya telepon aja, lebih enak telepon CS Halodoc. Telepon CS Halodoc. Loh. Mana ya? Nah, ini WhatsApp-nya. Ini WhatsApp-nya, Hedi. Yang ini 021 508 210 20010. Di kartu, teman-teman yang di online, gambar kartu itu yang pojok kiri bawah, hotline Halodoc. Itu buat telepon. Ini. 200. Nah, ini ya, pakai ini. Saya telepon. Lancar udah. Kalau nasabah, kalau klaim mau di luar negeri, ini tim saya, Kohendro, barusan klaim. Nasabahnya di rumah sakit Malaysia, di mana nggak tahu ya, di Pinang intinya, terbayarkan cashless-nya. Tapi terus terang saya nggak tahu detail pastinya, cuma saya tahu gambaran alur-alurnya saya tahu. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri, confirm-nya itu bukan lewat CS Halodoc, tapi dari Hedi. Dari WhatsApp, chatting dari WhatsApp Hedi. Bahwa bilang, nomor polis ini, nomor tertanggung ini, mau klaim di rumah sakit, mana? Dijelasin aja, Malaysia, ini. Oke, nanti ikutin aja alurnya. Nanti sama pihak Halodoc akan mengirim, di WhatsApp itu akan mengirim soft copy tentang pengisian data. Dikirim. Itu. Setelah isi, kirimnya mana? Ya dari Hedi lagi, Hedi WhatsApp. Di foto, kirim lagi. Nanti dia melihat. Oke, nanti ngikutin aja. Setelah itu jangan mepet-mepet ya. 1 minggu sebelum keberangkatan teman-teman harus urus semua itu. Agar LOG-nya, letter of guarantee-nya itu keluar. LOG. Nah, saat nanti sampai di rumah sakit yang dituju, itu sudah tahu. Seperti itu. Harus dari WhatsApp Hedi ya, teman-teman. Pak Tiong, Ya, nambahin aja untuk luar negeri. Kebetulan ini saya lagi nanganin nah klaim ini. untuk luar negeri di MONI ya. Oke. MONI, Novena. Singapura. Ya, Singapura. Ya, yang menjadi kendala dari setiap ketentuan klaim asuransi kesehatan luar negeri ya, nggak hanya di Manulife, tapi di seluruh perusahaan asuransi adalah sakit ini butuh perencanaan. Nah, itu yang sebetulnya agak-agak nggak masuk logika. Benar. Ya kan. Tapi prakteknya saya udah mencoba dan baru aja saya buktikan. Kita bisa, ini kebetulan nasabah lagi di Singapura tiba-tiba sakit, kan nggak mungkin, namanya sakit kan nggak direncanakan seminggu sebelumnya gitu kan. Benar. Nah, jadi tiba-tiba sakit, saya telepon ke CS Halodoc, telepon nggak WA, lebih baik sih telepon kalau saya, karena lebih cepat. Lalu mereka langsung kirim form, 2 form, ya, form pernyataan dan form satu lagi, nama formnya itu HAF, ya, HAF overseas, yang harus diisi oleh dokter. Iya, iya. Jadi nasabah harus tahu masuk rumah sakit mana, lalu dokternya siapa, form itu diisi, lalu di email balik ke Hedi, dan nanti dari CS Manulife itu akan nge-push, jadi masuk rumah sakit tetap masuk, CS Manulife Halodoc ini akan nge-push rumah sakit untuk penjaminannya. Jadi sebetulnya bisa juga tanpa perencanaan, karena sebetulnya sakit itu kan nggak butuh rencana. Ini sharing aja sih, itu yang baru aja terjadi. Ini yang nasabahnya Pak Albert
udah pulang atau masih di situ? Baru mau masuk. Baru mau masuk? Iya. Oke, paham. Oke. Jadi memang benar itu kalau di, terima kasih Pak Albert, memang ada namanya overseas soft copy. Saya punya juga overseas soft copy-nya itu untuk pengisian data untuk dokter mengisi itu saya ada juga. Saya waktu itu minta Kohendro, ada soft copy-nya itu ada. Sama seperti yang Pak Albert sampaikan itu juga harus pengisian seperti itu. Nah, halo dok, jadi teman-teman harus tahu provider itu kalau dari gambaran ini nasabah sakit, hubungannya itu kan nasabah ke rumah sakit. Rumah sakit ini hubungannya bukan ke asuransi, tapi pihak ketiga di tengah-tengah itu provider namanya, ke Halodoc. Berarti rumah sakit hubungannya sama Halodoc. Baru nanti Halodoc nanti minta ke Manulife, minta sendiri dia nanti seperti itu, minta ibaratnya hutang tak apa nggak tahu lah, intinya gitu. Halodoc ke rumah sakit itu pun juga hutang juga sebenarnya, totalannya bisa satu bulan sekali, beda-beda, tiap provider beda-beda totalannya itu di rumah sakit. Makanya kalau ikut asuransi lebih mahal karena ya itu hutang, alasannya seperti itu. Dari provider Halodoc kalau ada sampai ke luar negeri, Halodoc itu kerjasama dengan provider lagi di luar negeri. Namanya kalau nggak salah AAAA, Triple A, Across Asia Asis Internasional apa gitu, AAAI ya nggak salah. Kalau Halodoc kerjasama sama AAAI, Across Asia Asis Internasional. AAI Pak Tiong. Apa? AAI Asia Ya. Across Internasional. Benar, benar Pak Budi, yaitu Across, benar. Triple A di luar negeri. Nah, makanya nggak bisa langsung, makanya dari dari Indonesia, provider Halodoc ini hubungan dengan provider dari luar negerinya. Across itu AAA itu, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu alurnya seperti itu. Nggak bisa langsung. Kalau bisa langsung pun itu nanti dari agen dari Indonesia kita ini yang membantu telepon ke Halodoc seperti yang kasusnya Pak Albert. Apakah pernah kejadian seperti itu? Saya pernah juga waktu, tapi bukan di Manulife, di asuransi saya sebelumnya. Itu nasabah malam Natal tanggal 24 itu muntah-muntah di IL. Nah, otomatis kita agen di Indonesia yang telepon ke providernya untuk nge-push agar bisa cashless-nya bisa jalan. Gitu. Bisa. Kemungkinan bisa jadi kalau Manulife saya belum pernah jalanin. Seperti itu ya. Intinya seperti itulah. Oke? Halo dok, ada yang tanya? Boleh? Ya, dan kemudahan lain lagi yang diberikan ya oleh Manulife adalah ketika nasabah belum, ya biasa nasabah bandel kan, belum install Halodoc lah, e-card-nya sebelum ada, itu bisa kita bantu dengan nomor polis. Yang penting nomor polisnya tahu, mereka oke, bantu. Dan itu boleh, bisa. benar. Di rumah sakit. Gitu ya Pak Albert. Berarti kalau kartunya hospitalnya tidak ada, berarti di bagian admin rumah sakit kita berikan nomor polis, begitu? Ya betul Pak, pakai nomor polis bisa. Oke, terima kasih Pak Albert. Karena saya pernah telepon di Halodoc, itu bantu untuk informasi Halodoc suruh telepon ke rumah sakit. Saya bilang gitu, karena kartunya ini nggak bisa, itu apalah, bisa nggak dibantu? Ya bisa juga. Itu bisa. Atau dari yang Pak Albert tadi sampaikan, pakai nomor polis di adminnya rumah sakit, bilang ini nomor polisnya ini, seperti itu boleh. Oke. Nah ini alurnya. Kalau di luar negeri, nggak usah dilihat, bingung tambahan. Intinya kalau ini Across Asia Asis, AAA, bener kan? Kemarin saya juga dapat ini nasabah ini. Ini. Jadi kan nanti ada namanya apa? Nama lengkap, tanggal lahir, nomor polis, fotokopi paspor, nomor telepon, rumah sakit, tujuannya mana. Seperti ini ya. Tuh. Ini namanya hospital admission. Yang gambar kedua ini apa ini? Tentang apa ini? Nggak tahu nih yang keduanya. Kecil banget. Authorization letter.
Nah, yang diisi oleh nasabah tertanggung. Ini yang diisi oleh ini. Oke, tulisannya Inggris KB. Tulisan Indonesia ya? Ya? Kalau nasabah terkuasa. Ini kan buat ke luar negeri kok, jadi pakai bahasa Inggris kan. Iya. Nasabahnya nanti kalau di sini bagaimana yang nggak bisa Inggris ini? Oke, ya ininya inilah. Jadi, Google Translate Pak Tiong. oh benar sekali di online pakai Google Translate keluar semua. Ini prosedur rawat inapnya ada namanya LOG, Letter of Guaranteed. Ini juga harus keluar LOG-nya. Nanti ini saya kirim dah. Saya kirim ya. Saya kirim top kopinya ya. Jadi teman-teman kalau ada nasabah klaim itu baca aja ini, baca. Gampang. Ah, kalau ini kayak gini. Kalau usah dilihat, kalau saya lihat ini udah kepala pusing dulu. Pak yang mau tanya boleh. Kenapa, Pak? Ini kalau misalnya nasabah sudah sampai sana, terus LOG-nya belum completed, berarti dia nggak bisa masuk ya atau gimana ya kok? Ini yang kejadian Pak Albert ini mungkin yang tadi kan, nasabahnya Iya, iya. lagi di MONI. Betul, kejadiannya sama persis seperti itu. Nasabah lagi di Singapura, surat ini dikirim langsung pas nasabah lagi di Singapura via email, nasabah langsung mengisi, tentunya kerjasama dengan rumah sakitnya dan dokternya biar cepat. Sementara nanti dari CS Halodoc-nya akan nge-push rumah sakitnya untuk memberikan keyakinan penjaminannya oke. Oh, itu Paralel, biasa Pak, berapa lama jadinya, Pak Pak. Albert? Kenapa? Itunya dari nasabah isi terus kirim ke Halodoc sampai ke rumah sakitnya agak lama nggak? Karena di perusahaan yang lama tuh kan pakai AI juga ya, itu agak lama tuh. Kemarin ya, waktu saya kan ada alamin bantuin nasabah klaim di Singapura. Jadi memang Kurang tugasnya lebih tugas sekitar berat. 3-4 jam ya. Dia baru Iya. dapat LOG baru bisa masuk dia. Oh, jadi memang tugasnya berat nih Pak. Yang pertama kita harus nge-push nasabah, kita harus ngajak kerja sama nasabah, rumah sakit dan CS Manulife Halodoc-nya untuk sama-sama nge-push ke lokasi seperti itu. Jadi memang kitanya yang harus kejar bola nih, gitu kan. Nasabah harus kita push untuk cepat-cepat mengisi form. Si nasabah juga kita ajak untuk nge-push dokter untuk segera mengisi, sementara dari CS Manulife Halodoc itu mengejar rumah sakitnya untuk meyakinkan menerima penjaminan. Jadi nanti dari CS Halodoc tuh sudah menginformasikan ke rumah sakit bahwa akan ada yang masuk, akan ada yang dirawat di sana, dan akan ada penjaminan sementara suratnya sedang diisi. Seperti itu. Ya kebetulan saya juga kerjasama dengan salah satu provider di Singapura itu, jadi dibantu juga di sana untuk diurus. Gitu. Jadi mesti belajar bahasa Inggris ya Pak Albert ya? Enggak juga yang bantu di sana, jadi gini, di Singapura itu ada perusahaan, ada orang, dan mayoritas anak-anak muda dari Indonesia itu membantu setiap ada orang Indonesia yang mau berobat ke Singapura. Jadi dia membantu untuk kalau memang belum tahu ya penjadwalan dokternya, mereka yang ngurusin administrasinya segala macam. Dan itu semua free. Oh, bagus juga kalau gitu tuh. Ono sing mati loh kameranya. Nanti kalau memang Bapak butuh japri saya, nanti saya info. Atau nanti saya kasih Koatyong lah, tar Koatyong. Dulu saya pernah kasih siapa ya, saya lupa lah. Ada yang minta, pokoknya saya kasih orang free kok. Oke. Udah ya, kita lanjut. Sekarang, klaim rawat inap. Nah ini nih, seru ini. Ini kesukaan saya nih. On bill terus ya kok. Apa? On bill terus? Iya, harus on bill terus ini. Bu Ina sukses kemarin. Klaim 17 juta terbayarkan. Terbayarkan. 100.000 aja ya. Wah, langsung puas nasabah beli lagi nih.
Nasabahnya puas nggak? Puas, beli lagi. Oh gitu ya. Oke, sekarang langsung yang satunya lagi. Kalau klaim kesehatan, apa ya, tabel manfaat aja dah dulu. Tabel manfaat. Nah, tabel manfaat saya nggak bahas tentang kesehatan itu, saya bahas tentang klaimnya. Kalau saya mulai dari mana dulu ya? Dari awal dulu ya. Kalau rawat inap, nasabah kalau sampai ada rembes di saat rawat inap, itu formnya itu nanti ada sendiri. Namanya form kesehatan. Oh, yang tadi, seperti yang tadi. Ya, form manfaat tadi. Jadi sampai nasabah disuruh rawat inap, suruh rembes, itu pakai surat keterangan dokter yang diberikan. Itu yang pertama. Lalu surat form nasabah, pasti. Lalu pemegang polisnya kalau berbeda sama tertanggung, KTP masing-masing berbeda, ID-nya. Itu. Ya. Terus nota. Nah, nota perincian biaya per hari. Jadi nanti ada tanggal ini, dokter visit tanggal ini berapa. Lalu ini nih obatnya apa-apa tanggal ini. Nanti hari yang kedua, dokter visit lagi seperti ini, seperti itu. Ya, nota perincian biaya per hari. Bentar, ini ada tulisannya apa ini? Ini. Oke, yang kamera yang di zoom kalau off, mohon maaf, di remove aja. Mohon maaf sekali ya, karena itu udah rule kita. Mohon maaf. Itu. Oke. Lalu setelah nota perincian biaya, yang sering lupa itu adalah kwitansi. Sering kelolosan. Tapi kalau nasabah teman-teman kalau rawat inap di rumah sakit besar-besar, itu mereka sudah paham. Kalau rawat inapnya sampai rembes di rumah sakit yang kota kecil, saya pernah kejadian di Banyuwangi, nasabah itu. Saya minta perincian biaya per hari. Bukan, nasabah. Iya, istri saya orang Banyuwangi. Dan nasabahnya di Banyuwangi. Saya udah bilang, nota perincian biaya per hari. Saya sudah jelas, saya kasih foto. Saya kasih foto kayak gini ya, contohnya. Gitu. Hari pertama dokter obat apa bla bla bla, hari kedua ini nih ada perinciannya itu dari rumah sakit. Dia tulisan tangan. Dokter 9 hari sekian. Obat 9 hari. Loh, ini Kak bukan perincian biaya ini kayak gini. Klaimnya ditolak beneran nggak bisa pending. Iya. Obatnya nggak disebutin. Obat selama 9 hari ini. Aduh, mateng nih saya ini. Apa ini? Saya kasih nggak bisa, tetap ya nggak bisa. Asuransi tetap. Udah, yang penting kamu datang lagi ke rumah sakit, tulisan tangan saja. Weh, hari Senin apa dokternya ini? Hari Selasa apa? Udah weh, suruh susternya catat. Tulisan tangan akhirnya. Setelah tulisan tangan, ada stempel di rumah sakit, udah. Sama kwitansinya, saya minta kwitansi juga. Itu. Kalau di pedalaman, kota kecil. Pedalaman, kota kecil. Kota kecil. Itu ya. Kalau sampai rembes, pakai perincian biaya sama kwitansi. Itu. Ya. Ya. Sama buku tabungan tetaplah saya lampirin juga, biarin KTP. Saya lampirin Bu, takutnya pending udah tak kasih lampir udah. Tuh ya. Oke. Ini kalau rembes yang poin 1 sampai poin 10 mudah. Nah, yang poin 11 sampai ini apa naik? Nah, yang ini. Saya bilang masalah rembes dulu ya. Rembes dulu. Nah, kalau poin 11 sampai poin 25 ini sistem reimbursement. 11 sampai 20. Ya.
11 sampai 20 ini sistemnya rembes, tetap rembes. Kalau teman-teman ada perawatan sebelum rawat inap. Jadi ada nasabah, ini nggak enak badan dia kan, sakit, dia kontrol ke dokter, lalu kita kan nasabah sudah tahu indikasinya rawat inap mau karena oke, dia kontrol itu notanya dikumpulin, nota sama kwitansi. Wajib nota kwitansi itu wajib. Sama hasil lab, notanya lab, nota kwitansinya lab sama hasil labnya. Itu disimpan dulu. Disimpan dulu, alurnya ya, itu disimpan dulu notanya. Nanti nasabah rawat inap, kalau klaimnya itu terbayarkan, baru nanti yang belakang ini diklaimkan, tapi tunggu dibarengkan nanti setelah nasabah kan kontrol. Benar ya? Ya, nasabah itu kontrol rawat inap, waktu kontrol pakai form tadi kan? Ya, yang form tadi yang form kesehatan tadi itu dokter isi. Kan dokter itu kan mengisi tanggal kontrol yang dia terbaru itu. Nah, setelah ngisi itu kan ada juga pasti akan ada biaya, nota sama kwitansi juga minta. Kalau ada diminta lab, ya nota kwitansi labnya itu. Nah, itu baru dijepret, dijadiin satu. Yang sebelum rawat inap itu dijadiin satu. Setelah dijadiin satu, nanti yang di form nasabah, tolong di form nasabah. Nah, yang di atas. Nah, di form nasabah yang di sini, ini dicentang yang lain-lain. Dicentang lain-lain, diisi sebelum dan sesudah rawat inap. Atau rawat jalan sebelum dan sesudah rawat inap. Dicentang. Dikasih tahu lain-lainnya. Agar manual ini tahu, oh notanya ini, nanti kan akan cocokkan. Surat keterangan dokter sama nota yang baru. Loh, kok ada sebelumnya? Berarti itu untuk yang sebelum rawat inap. Waduh, saya nggak pernah begitu, Ibu. Saya selalu dicoba aja, Bu. Ilmu baru, Bu. Ilmu baru, coba dulu aja. Dokternya, loh, bentar, maksudnya gimana? Dokternya A, si A. Misalnya. Oh, beda dokter. Oke. Uh-uh. Ya. Ya di kontrolnya di DD, Bu. Ya karena kan di rumah sakit yang itu kontrolnya. Tapi yang sebelum rawat inap yang Ibu maksud ini. Dicoba aja. Tunggu kontrol aja. Benar, iya, iya. Ya dicoba aja. Saya nggak tahu, Bu, kalau gitu. Beda. Hah? Loh, kalau sekarang Ibu kan harus pakai ada namanya surat keterangan dokter lagi kan? Benar. Kalau mau ya boleh, coba aja. Itu, ya, coba aja. Ya, coba aja dah. Oke, itu kalau sistemnya rembes ya. Sistemnya rembes yang sebelum rawat inap. Kalau sesudah rawat inap ya gampang, ya kan? Itu. Kalau saya tadi jelasin, Hah? Yang di sama, ini tolong rembes juga. Pakai ini juga, pakai ini. Rawat inap.
setahu saya kemo, ya coba aja. Karena gini, harus rumah sakitnya rekanan. Karena apa? Nasabah setelah pulang rumah sakit, kontrol rawat jalan, itu kemarin cashless. Ada di yang dia rawat inap itu cashless. Kemarin si Jenderal itu ya, siapa kamu ya? Oh ini Victor. Jadi teman-teman, kalau mau kontrol nasabah setelah rawat inap, itu kemarin dari Surabaya sini ada yang cashless waktu kontrolnya. Tapi harus dengan rumah sakit yang sama, yang rekanan itu harus sama, gitu ya. Oke, benar. Ini supaya teman-teman yang lain juga paham yang di online. Bentar. Jadi teman-teman, Ya Pak. Albert, jadi kita itu untuk siapa ini? Mohon maaf, rawat Yusuf. jalan, perawatan rawat jalan setelah rawat inap 90 hari. Betul nggak? Benar. Ya, perawatan rawat jalan setelah rawat inap 90 hari. Nah, itu kemarin ada 2 kejadian. Dicoba pakai kartu cashless. Ya, dan itu ternyata bisa, teman-teman. Di rumah sakit rekanan itu kita cashless kan, dan itu bisa. Kenapa kok bisa? Karena sistem membaca bahwa dia sudah pernah rawat inap dan sudah dibayar untuk cashless-nya, untuk rawat inapnya, sehingga rawat jalannya pun itu dianggap clear, sehingga diperbolehkan untuk cashless juga. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa mencoba hal ini ke kalau misalnya ada kliennya yang rawat inap dan kemudian rawat jalannya, sarankan ke rumah sakit yang dia rawat inap, gitu ya. Kalau dicobanya ke praktek dokter rumahan yang di rumahnya dia, nah itu wajib reimbursement akhirnya kan tidak rekanan. Seperti itu. Ya, jadi ini sudah ada 2 kasus, teman-teman. Dan itu berhasil. Nah, ini tinggal teman-teman nanti coba untuk kalau ada kasus lagi dan ini berhasil lagi, coba diinformasikan. Berarti kan sudah valid berarti ya, bahwa rawat jalan setelah rawat inap itu cashless. Tapi yang sebelum rawat inapnya itu tetap reimbursement yang sebelum rawat inapnya. Oke, nah ini saya harap teman-teman ini kalau nggak paham tanya ya. Pak Yusuf, produknya yang kontrol apa yang kontrol? MIUHC, Pak Sujud. Ini saya membahas yang MIUHC. Jadi yang produk yang murah meriah MIUHC. Kalau kita bahas yang hospital prime care-nya MPA, itu sudah nggak perlu ditanya lagi, itu sudah pasti cashless. Ya kan? Tapi kalau untuk MIUHC, ini kita sudah coba kemarin dan berhasil untuk cashless untuk rawat jalan setelah rawat inap. Itu. Saya tambahin ya, jadi nanti nasabah kalau di rumah sakit ke bagian klinik rumah sakitnya, itu ditanyain, pakai asuransi? Iya. Gitu aja. Iya, pakai iya. Rawat jalannya setelah rawat inap ini pakai apa asuransi? Iya, udah pede aja. Oke, saya tambahkan lagi juga, thank you Pak Tion. Jadi ketika kita ngomong bahwa kita pakai asuransi, terkadang ada suster yang ngeyel. Terkadang ada suster rumah sakit yang di klinik tersebut yang ngeyel bahwa di mana-mana itu hanya rawat inap yang bisa. Nah, teman-teman suruh push si susternya, tolong untuk telepon Halodoknya, untuk hubungin provider Halodoknya sebelum dia memutuskan sendiri tanpa konfirmasi, gitu ya. Seringkali kan susternya ini ya langsung diputuskan bahwa rawat jalan itu adalah reimbursement, seperti itu. Jadi suruh aja dia untuk cek ke Halodoknya, konfirmasi ke Halodoknya, seperti itu. Pede dulu ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Lalu yang di sini, nah teman-teman harus tahu aturan yang di nomor poin 18. Nomor 18. Poin 19. Biaya rawat jalan darurat kecelakaan. Kalau ada nasabah teman-teman ada kecelakaan, tapi nggak perlu sampai rawat inap ke IGD-nya, itu kan pakai reimburse juga, atau kadang ada bisa cashless juga bisa. Kemarin di Mayapada ada yang bisa cashless.
Tapi saya selama ini belum, terserah saya belum pernah coba. Ya mungkin coba aja. Tapi kalau sampai loh, bukan ibu, nah ada ya. Cashless. Oke. Terus ini teman-teman, kalau sampai ini rembes, cara aturan mainnya saya kasih tahu. Waktu ke IGD kecelakaan, bagian IGD itu bawa form yang tadi tetap form dokter tadi itu, surat keterangan dokter itu. Ya, nah bukan ini yang turun lagi, yang dokter, pengisian dokter. Ya SKD, ya halaman. Di SKD-nya itu dokternya suruh isi bagian IGD-nya, oke? Bagian IGD-nya suruh isi. Bagian dokternya yang IGD suruh isi. Nanti tetap surat keterangan dokter, form nasabah, nota perincian biaya, sama kwitansi tetap dilampirkan. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ada tambahan lagi, itu ada namanya kronologis kejadian. Itu kalau sampai IGD, karena kecelakaan, itu aturannya dari saat kejadian, itu harus 1 kali 24 jam. Nah, lebih dari itu, misalnya kontrol lebih dari 24 jam, itu nggak bisa. Aturannya seperti itu. Nah, saya tunjukin surat kronologis kejadiannya, bikin sendiri. Nah, ini kayak gini, saya bertangan di bawah ini. Nggak ada, bikin sendiri. Ini biasanya saya yang bikinkan. Biasanya saya yang bikinkan, nasabah tinggal tanda tangan, enggak. Saya bikinkan kronologisnya, saya bikin sendiri. Iya. Oke, jadi kronologis kejadian ini teman-teman agent yang membuat ya, yang membuat sendiri. Jadi seperti itu. Terus kemudian di grup ini ada yang mengatakan bahwa ada tanya, tapi tergantung peraturan rumah sakitnya juga. Minggu lalu anak saya kontrol di Rumah Sakit Boromeus, Bandung, depan. Nah, tolong lagi naik. Di surat kronologis kejadian, teman-teman harus ceritanya detail, ya. Harus detail. Detailnya apa? Saat jatuh itu di mana, jam berapa, itu harus tahu. Ini. Jadi harus tahu ya. Jadi poinnya itu harus ada jam berapa, tanggal berapa, jam berapa. Nanti agar apa? Nanti asuransi akan mengecek, nge-track dari notanya. Dari nota yang nasabah kontrol tanggal berapa, jam berapa itu. Gunanya seperti ini. Oke. Di Jakarta pada umumnya rumah sakit yang besar-besar apa ini? Jadi intinya itu ada beberapa rumah sakit yang itu dokternya nggak mau pengisian asuransi, yaitu kembali lagi ke kebijakan dokternya ya. Jadi ada dokter yang nggak mau ada dokter yang tidak mau untuk pengisian asuransi. Nah, kalau tidak mau pengisian ya sudah, maka reimbursement ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau rumah sakitnya sudah rekanan, administrasinya rekanan, maka ya sudah beres gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Namun tetap kembali lagi ke dokternya. Terkadang ada dokter yang benar-benar kaku ya, kaku, kuno, kolot, gak mau urusan dengan pengisian form-form asuransi juga terkadang kita menemukan yang seperti itu ya. Itu pada prakteknya seperti itulah ya. Tapi pada dasarnya teman-teman, kalau rumah sakitnya sudah rekanan, harusnya sih tidak ada masalah harusnya. Seperti itu. Tapi ya lihat case by case ya. Seperti apa? Kalau memang tidak memungkinkan cashless, tidak ada masalah. Teman-teman sebagai konsultan tidak perlu khawatir ya, menenangkan kliennya, katakan bahwa silakan ajukan form reimbursement saja, form claim, dan kemudian semua kwitansi asli itu dilampirkan semua, jangan ada yang hilang. Jadi seperti itu. Nah,
Ini kasih contoh yang kwitansinya sekarang. Ini yang kronologis kejadiannya kayak gini ya. Ini mana? Oke, bentar Pak. Tuh, kemana bu foto sendiri loh. Iya. Oke, ini kalau perihal rembes. Ya. Rembes berapa lama cair? Ini kan yang ditanyakan rembesnya rembes perawat inap atau rembes. Kalau rembes sebelum perawat inap berarti kan lebih cepat. Kenapa? Karena asuransi sudah tahu waktu rawat inap saja terbayarkan kan. Benar. Jadi pasti terbayarkan lebih cepat. Paling ya kalau aku bilang ya, rawat jalannya sudah berapa hari? Oh seminggu, seminggu, 2 mingguan lah, 14 hari kerja lah. Gitu. Tapi kalau reimbursement rawat inap, asuransi sampai menganjurkan reimbursement rawat inap itu aturannya adalah 45 hari. 45 hari. 45. Kalau meninggal, death claim 55. Ya, 45 hari reimbursement. Tapi saya selalu pukul rata semua nasabah 90 hari. Tak pukul rata kabeh gitu. Mau meninggal, mau reimbursement rawat inap, saya bilang paling lama itu 90 hari. Kok lama ya? Itu kan saya bilang paling lama, bukan paling cepat, paling lama. Kalau paling cepat ya bisa 14 hari, saya bilang gitu. Kalau saya bilangnya nanti 45 hari ternyata Manoles membutuhkan investigasi lagi, nanti kita akan dimarahin. Saya bilang paling lama 90 hari. Pokoknya agen selalu salah. Nah, ini contoh kalau di rumah sakit itu kayak ini perincian biaya pengisian. Oh ya begini. Oh ini pengisian formulir asuransi sih. Ini contohnya gini. Nanti misalnya biayanya 250.000. Ini notanya. Nanti ada kwitansinya. Bentar, tunjukin satu lagi. Nah, ini kwitansi ya. Sampai harus ada tulisannya. Wajib ada tulisannya. Kwitansi. Harus ada. Biasanya kalau rumah sakit besar, itu sudah ada tulisannya, nota ini sudah termasuk kwitansi. Biasanya ada tulisan gitu. Termasuk kwitansi. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada tulisannya kwitansi, ini invoice kan yang pertama, berarti nota. Coba yang pertama. Oh ini invoice. Itu perincian biaya, Ibu. Kalau kwitansi itu total. Jadi keseluruhan, mana ini obat sekian, dokter sekian, 250.000. Nah, kwitansinya totalnya. Itu ya. Jadi harus ada. Kalau nggak pending nanti. Nah, ini. Ya. Saya biasanya ngecek dulu lihat. Wah, ini nggak ada, saya minta. Benar. Ya, nah kalau nggak pending. Nah, ya, itu. Oke, ini kalau sistem reimburse ya, seperti ini, intinya itu. Sekarang saya bahas tentang cashless. Kalau cashless sih sebenarnya lebih cepat, gampang sih. Nasabah sampai ada mau rawat inap, pasti poinnya kan di IGD dulu, akan ke IGD dulu. Agar apa prosesnya gampang dari IGD, baru setelah proses IGD mau rawat inap, baru ke bagian adminnya rumah sakit, ya kan? Dari adminnya rumah sakit pasti akan diminta yang namanya kartu Halodoc. Kalau nggak ada kartu Halodoc, bilang tak apa, telepon ke Halodocnya untuk push ke rumah sakit. Atau yang seperti Pak Albert tadi sebutin nomor polis. Saya belum pernah coba, mungkin bisa jadi, boleh, bisa. Itu ya, seperti itu. Saat setelah nasabah rawat inap, itu biasanya saya sebagai agen, saya mantau.
Atau dia waktu mau rawat inap, saya tanya dulu ke nasabahnya, dokter ini, kamu ini kondisi ini sakitnya gimana? Saya biar bisa tahu gambaran luasnya. Agar kita lihat dulu polisnya ini udah masuk dalam 12 bulan enggak? Oleh sudah lah 12 bulan, ya sudah tenang aku. Saya dalam 12 bulan pertama, dia klaim, saya tanya, kondisimu ya apa? Kita bukan dokter ya, cuman tahu gambarannya. Oh ini karang mah, ini nggak di cover, tak apa. Nanti ngomong ke nasabahnya atau sakitnya apa. Kita harus tahu agar rasio closing kita rasio terbayarkannya besar. Kayak saya yang dulu yang pertama itu tadi cerita, itu saya nggak tahu. Rawat inap aja. Ternyata jantung. Saya nggak tanya dia kondisinya sakit apa, saya nggak tanya dari awal kan, namanya klaimnya ditolak saya yang pertama kali. Makanya nasabah saat mau ke rumah sakit, saya tanya, kondisimu sakitnya gimana sih? Oh kayak gini. Oke, kayak gini berarti kamu masuk dalam masa tunggu 12 bulan loh. Saya kasih tahu gambarannya. Nah, seperti itu. Bisa nanti atau nanti saat rawat inap setelah itu nanti suruh nasabahnya sampaikan ke dokternya. Kalau bisa diplesetkan nama diagnosanya 17 penyakit khususnya saya kasihkan ke nasabah, suruh nasabahnya yang ngomong sendiri ke dokter. Dok, saya besoknya kan dokter visit. Dok, saya itu punya asuransi, tapi masih masa tunggu. 17 penyakit ini saya nggak boleh klaim dalam 12 bulan pertama, dok. Bisa dibantu. Karena kalau saya dulu, saya ngomong sama dokternya, diusir saya sudah. Saya sudah diusir dokter 4 kali saya. Dokter Koni itu kalau lihat wajah saya, sudah silakan keluar. Dokter Koni dokter anak Koni, seniornya mitra keluarga satelit, lihat wajah saya sudah diusir. Sudah. Dulu saya karena etek-etekan sama beliau. Tolong dok, ini dok, dibantu dok, ini. Nah, tuh. Tapi ya terbayarkan, diganti nama diagnosanya. Tapi dia marah sama saya. Gitu. Akhirnya saya pakai cara sekarang dari nasabahnya yang ngomong sendiri, tanggungnya yang itu. Ya, intinya itu. Lalu setelah diagnosa awal, teman-teman jangan sampai tenang. Kadang diagnosa awal sampai ke diagnosa akhir bisa berbeda. Bisa jadi teman-teman. Bisa jadi. Diagnosa awal contoh, bilangnya ini diare. Karena nasabah gak diomongin, kadang bisa jadi gak diomongin, atau dokternya gak dikasih tahu, diagnosa akhirnya setelah itu emah. Ditolak, bisa jadi. Dari awal, garanted awalnya sudah diterima, tercover. Tapi endingnya akhirnya bisa ditolak, bisa. Karena diagnosanya berbeda. Bisa. Itu, ya. Jadi kalau cashless lebih gampang sih, cuman kita mantau ngontrol aja dari nasabah ya apa ini gitu. Oke, itu terus saya tuh kadang nasabah mau rawat inap saya itu kadang barengin kalau bisa ada waktu. Kenapa? Kadang nasabah ini ngomongnya nggak ngawur-ngawur teman-teman. Saat di IGD mau rawat inap ini ngawur-ngawur. Ngawur-ngawur tuh gini. Saya pernah kejadian yang kemarin yang pernah saya sharing itu saya barengin si Koko ini, bukan nasabah saya, tapi nasabah Manula, saya bantu, saya di rumah sakit IGD untuk rawat inap. Ditanyain dokternya, ada sakit yang lain? Tidak ada. Darah tinggi, diabetes tidak ada. Oh, darah tinggi ada dok. Sejak kapan? Sejak dahulu kala. Waduh, aku gini. Sejak dahulu kala. Langsung kali ini. Bentar ya dok. Tak duwe. Bentar ya dok, ngomong ngobrol dulu dok, saya bilang. Kalau ngomong jangan sejak dahulu kala, kamu boleh semua ditolak. Berarti sejak sebelum ikut join asuransi kamu sudah ada darah tinggi kan? Oh gitu ya. Loh, kamu sama agennya ditulis enggak, clear semua. Kan kamu ditolak nanti ini. Oh iya. Ngomong dokternya, lupa, baru tahun lalu. Saya tanya kan polisnya berapa, ternyata udah 5 tahun. 5 tahun. Bilang aja baru tahun lalu, saya baru tahu sejak dahulu kala itu tahun lalu dok. Bilang itu ya. Dokternya, dok, ini. Oh dok, saya darah tingginya sejak dahulu kala itu tahun lalu dok. Itu ya. Jadi saya itu kadang itu kalau nasabah rawat inap itu mau rawat inap saya nggak harus hadir juga. Saya telepon saya ngomong, jangan ngomongin macam-macam aneh-aneh.
Lalu saya lihat kondisi polisnya dulu, tanggal berapa dia join. Saat dia itu saya bilang, oh baru bulan lalu, oh baru 2 bulan lalu, gitu ya. Jadi intinya waktu nasabah Ratinam kita langsung buka agency link, tanggalnya dia itu joinnya kapan, agar kita bisa ngatur ngomongnya itu nasabah itu bisa enak, itu. Nah saat kepulangan, ini saat Ratinam ya, saat kepulangan kan kita sudah tahu bahwa H-1 sebelum besok pulang itu pasti dokter boleh bisa bilang, besok sudah boleh pulang, gitu kan. Nah, saya sampaikan ke pihak keluarga, kan kita kan sekarang kondisi COVID kan nggak boleh masuk ke rumah sakit, nggak bisa urus. Saya bilang ke pihak si pasiennya, sampaikan ke keluargamu yang jaga, bilang ke susternya, sus besok pulang sus, tolong tapi dulu bagian sudah direkap dulu, itu, ya. Nah, setelah itu besoknya pulang, setelah pulang kadang gini, tunggu kepulangan tuh lama kadang itu ya. Pihak rumah sakit bilang gini, oh sih memang begitu. Bilangnya gitu. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Kita makanya jadi agen itu telepon ke CS. Halo dok, tanya, ini kok belum pulang-pulang ya? Oh sudah. Ini kita misalkan contoh, kita sudah kirimkan ada dokumen pending. Dari jam ini, dari ini, sudah dijelasin ada jamnya teman-teman. Ada jamnya. Ada dokumen pending. Nah, penyakitnya sudah kelihatan. Kita sampaikan ke nasabah, ini pending. Ada pengisian dokter mungkin yang kurang dari jam ini loh. Tambah nanti 1 jam yang lalu. Nah, rumah sakit gimana? Kita hapus di rumah sakitnya. Gunanya kita itu cuman ya mantau lah telepon doang sih sebenarnya. Itu kadang rumah sakit itu nyalain asuransi. Padahal sudah dikirim bagian admissionnya, admission di rumah sakitnya itu mungkin terlalu rame, nggak dilempar, belum dilempar ke suster yang jaga di atas kamar itu, rawat inap, bisa jadi. Makanya kita mantaunya dari sana. Asuransi itu pasti memberikan jamnya kok. Jam ini kita sudah kirim email. Itu pasti. Setelah dikirim, asuransi akan memberikan jawaban terbayarkan. Tapi bagian adminnya asuransi di rumah sakit itu rame, ya nggak keluar-keluar. Kita telepon lagi, sudah jam ini. Nah, kita langsung push saja datang ke bagian admissionnya rumah sakit pembayaran, langsung datang aja, ini sudah keluar loh. Oh iya, dicek, oh iya benar, langsung bisa keluar. Gunanya kita itu agen itu cuma mantau gitu aja sih, untuk cashless-nya, gitu ya. Oke, ada yang nanya perihal cashless? Beres. Oke, terima kasih teman-teman. Kiranya klaimnya, jangan sampai ada klaim ya. Sampai ada klaim agar bisa lancar, setidaknya bisa tahu lah, bisa tahu. Oke, sekian, terima kasih. Semangat. Thank you, Ko.